Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan Kerajaan Gua Talo. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Biana Juki Kenaya. Perkenalkan, nama saya Mahfujiani. Perkenalkan, nama saya Ramana Radia Putra. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nabila Diwitya. Lanjut, Kerajaan Gua Talo yang juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam terbesar di daerah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini sudah berdiri semenjak abad ke-16. Kerajaan ini adalah kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, yang dimana dipersatukan oleh Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Meskipun dua kerajaan ini bersatu, masing-masing kerajaan memiliki keluasan wilayah yang sangat berbeda. Pada akhir abad ke-15, Sultan Alauddin menjadikan raja pertama yang memeluk agama Islam, menjadikan Kerajaan Gua Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Kerajaan Gua Talo ini meningkat sangat pesat, dan dalam 2 tahun terakhir masyarakat di Kerajaan Gua Talo berhasil semua diislamkan. Selanjutnya ada lokasi Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulunya sering disebut dengan Ujung Pandang. Secara letak geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting dan strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan jalur pelayaran. Sejarah Kerajaan Gua Talo. Gua Talo didirikan Taman Nurung Bainea pada awal abad ke-14. Kerajaan ini awalnya terdiri dari 9 komunitas yang disebut Bataya Salapan atau bersembilan bendera yang mengandung animisme. Pada abad ke-15, perang saudara antara Putra Tonatangka Lopi, Batara Goa dan Karaeng Loeri Sero memecah Kerajaan Goa menjadi dua, dan Karaeng Loeri Sero mendirikan Kerajaan Talo pada 1565. Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona menyatukan kedua kerajaan dengan kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat, menjadikan Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Nah, selanjutnya ada raja-rajanya. Yang pertama itu ada Tumarunung Bainea. Dia tuh mendirikan Kerajaan Goa. Dan Tumarunung Bainea itu adalah perempuan pertama yang menyatukan 9 bendera itu yang awalnya berperang di wilayah tanah Goa. Dan menurut legenda itu termasuk mitos kerajaan dia gitu. Nah, dia memimpin kerajaan di sekitar tahun 1320 sampai 1345. Lalu selanjutnya ada Karaeng Lorisero. Dia mendirikan Kerajaan Talo yang pertama setelah berantem dengan Batara Goa, yaitu Kerajaan Goa yang kedua atau ke-6. Selanjutnya ada Daeng Matahari Karaeng. Dia adalah raja yang menyatukan Kerajaan Goa dan Talo sekitar tahun 1950-an. Dia tuh adalah raja yang ke-9 dan raja pertama Kerajaan Gua Talo, bukan Kerajaan Gua aja. Lalu selanjutnya ada Sultan Alauddin. Dia adalah raja pertama yang mengislamkan dan masuk Islam dengan dibimbing oleh datuk dari Minangkabau. Dia memerintah sekitar tahun 1591 sampai 1638. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin, merupakan raja yang membawa masa kejayaan ke Kerajaan Gua Talo. Dia anaknya Sultan Malikus Said dan dijadikan pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan oleh pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia. Dia juga dijuluki oleh ayam jantan dari timur oleh Belanda karena keberaniannya melawan Belanda pada saat itu. Lalu setelahnya ada raja terakhir dari Gua Talo, yaitu Andi Ijo Daeng Matawang yang bertahta sekitar tahun 1956 sampai 1978. Sekaligus dia menjadi bupati pertama Kabupaten Goa yang setelah Kerajaan Goa menyatu bersama Indonesia. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Gua Talo.
Kesultanan Gua Talo mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya persaingan dan konflik dengan company Belanda VOC yang memaksakan Sultan Hasanuddin untuk datang ke tempat perjanjian Bonggaya pada tahun 1667 dan harus mengakui kedaulatan VOC atas nama Maluku dan sebagian besar wilayahnya. Yang selanjutnya ada peninggalan kerajaan Gua Talo. Yang pertama ada rantai Malina atau yang biasa disebut Kotara, yaitu rantai emas panjang seberat 270 gram, merupakan tanda kebesaran raja yang bernama Tani Samang. Yang kedua ada mahkota Raja Goa, yang biasa disebut Salokoa, mahkota yang terbuat dari bahan emas murni beratnya 1766 gram. Salokoa adalah wujud kebesaran Raja Goa yang dipakai pada upacara pelantikan atau penobatan raja. Yang ketiga ada benteng Rotterdam atau yang biasa disebut benteng Ujung Padang, adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Gua Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada Balalompua. Balalompua dapat diartikan rumah besar atau istana bagi raja-raja dari kerajaan Goa. Bangunan ini adalah istana yang merupakan kediaman Raja Goa. Selain menjadi kediaman Raja Goa, bangunan Balalompua juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Balalompua berdiri sejak 1936 setelah Raja Goa Mangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo diangkat menjadi raja. Istana ini mempunyai 54 pilar, 6 jendela di sisi kiri dan 4 jendela di bagian depan. Kini bangunan ini disulap menjadi Museum Balalompua untuk menyimpan berbagai benda kerajaan. Yang selanjutnya ada kondisi kerajaan Gua Talo. Yang pertama, kondisi di dalam bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Yang kedua, di bidang sosial, kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Masyarakat Makassar juga mengenal sistem kasta, yaitu golongan bangsawan atau yang bisa disebut anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat yang biasa disebut tomaradeka dan hamba saya ata. Di bidang kebudayaan, masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombok. Nah, kesimpulannya adalah kerajaan Gua Talo itu kerajaan Islam yang terbesar di tanah Sulawesi dahulu kala. Dia tuh bersistem kerajaan maritim, jadi dia tuh mengendalikan jalur laut atau perdagangan laut pada saat itu, pada saat sekitar abad 16 sampai 17. Mereka tuh mengendalikan jalur perdagangan yang membuat VOC juga tuh datang ke tanah Gua Talo, tanah Makassar ya. Terus ya awal kerajaannya itu ada dengan kerajaan Goa dan Gua Talo bersatu karena kesepakatan dari Raja Daeng Mantara Karaeng dengan sumpah antara dua raja itu. Lalu kerajaan Gua Talo mencapai puncaknya setelah Raja Sultan Hasanuddin menjabat. Mereka mengendalikan banyak pelayaran dan perdagangan. Tetapi setelah VOC datang, mereka mengalami keruntuhan karena militer mereka yang jauh lebih lemah daripada VOC setelah VOC mengumpulkan kekuatan di Batavia. Lalu di titik keruntuhannya itu karena Sultan Hasanuddin menandatangani kesepakatan kalau VOC itu berhak untuk tanah Maluku dan tanah sebagian kerajaan Goa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi